Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop selalu slide catatan Aba Warkop tentang fenomena yang saat ini terjadi dari sebuah apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung di salah satu kegiatan buruh dan menjadi sangat viral. Terjadi pro dan kontra dari apa yang disampaikan. Namun dalam catatan Aba Warkop kali ini, Aba Warkop mengambil sebuah judul kecerdasan intelektual, klaim kecerdasan intelektual dari Rocky Gerung versus respon kebodohan dan emosi. Memang Rocky Gerung setiap menyampaikan berbagai narasi di setiap kesempatan banyak membuat kita terkaget-kaget, terkesima. Baik apakah kita paham apa yang disampaikan atau tidak paham apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Dan memang inilah sebuah catatan Aba Warkop lihat bahwa Rocky Gerung memiliki kemampuan linguitas berbahasa yang tinggi, dan pada saat-saat beliau menyampaikan pidato, gagasan atau apalah namanya, pendapat, pasti ada kata-kata yang membuat kita kaget. Dan yang kemarin ini yang kita kaget itu adalah kata maaf bajingan tolol. Oleh sebab itu, mengapa dalam catatan Aba Warkop menyampaikan bahwa klaim kecerdasan Rocky Gerung dan responsibilitas cara penerimaan kita yang bodoh dan emosional. Memang di setiap kesempatan Rocky Gerung berbicara dan Aba Warkop mencatat ada beberapa di antaranya, misalnya beliau pernah menyampaikan bahwa kitab suci itu adalah sesuatu yang fiktif dan itu ramai berbulan-bulan. Banyak para pakar, para cendekiawan, bahkan cendekiawan agama memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan. Kemudian ada juga beliau menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Wah, ini juga luar biasa. Bahkan ada yang melapor, menggugat beliau. Tapi itulah Rocky Gerung. Dan yang terakhir ini, bajingan tolol. Oke, coba Aba Warkop ingin lebih ini sebuah pendapat ya. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung selama ini, kita hanya mengambil sesuatu yang membuat kita kaget. Seperti kemarin itu yang Aba Warkop contohkan, kitab suci. Yang sejatinya beliau tidak menyebutkan kitab suci mana. Kemudian tidak paham Pancasila. Kemudian bajingan dan tolol. Dalam peristiwa ini Aba Warkop coba ingin mengulas kembali rangkaian narasi, opini, pidato Rocky Gerung. Rangkaian apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang membuat banyak terjadi pro dan kontra. Coba saya baca ya, Aba Warkop baca. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa. Tidak ada yang peduli lagi. Jelas, ini bukan hanya sama Jokowi, sama kita semua Bang Rocky. Setiap orang pasti ada waktunya, dan ketika dia pensiun, dia akan kembali menjadi rakyat yang biasa. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kota, bupati, bahkan yang durasi panjang aparatur sipil negara,
atau yang di Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, setelah selesai pasti akan kembali menjadi rakyat biasa. Cara kita merespon itu, tapi kalimat itu luar biasa. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Di dunia ini pasti orang berkeinginan memberikan kesan, memberikan apa yang ingin dia tinggalkan. Tapi yang dimaksud legasinya ini yang harus kita pertanyakan. Ya, saya lanjut. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Nah, ini masih perlu kita diskusikan. Artinya ketika Rocky Gerung menyampaikan ini, pastilah harus memiliki data dan fakta. Bahkan fakta yang ada itu masih kita perlu diskusikan. Apabila iya, kenapa? Kita harus lihat kan, kita harus diskusikan soal-soal seperti ini. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lainnya untuk mencari kejelasan nasibnya sendiri. Pertanyaannya, nasibnya apa, Bang Rocky? Itu pertanyaannya. Dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Nah, mungkin perlu ada penjelasan lebih detail. Dia tidak pikir nasib kita. Sekali lagi, dia tidak pikir nasib kita. Titik. Disitulah kalimat BT itu muncul. Bajingan tolol itu muncul. Ada dari rangkaian-rangkaiannya itu. Percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, tapi saya inginkan. Anda tinjau kata-katanya ini. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Nah, ini Rocky Gerung banget. Abah Warkop juga ya senang dengan Bang Rocky. Kalimat ini luar biasa. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Ini ya sekali lagi Abah Warkop katakan Rocky Gerung banget. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Luar biasa. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Jelas. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Dan sunatullah begitu. Saya tambah juga wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari apa yang kami Abah Warkop sampaikan, banyak hal yang menjadi catatan-catatan yang perlu kita diskusikan. Si Rocky Gerung harus menyampaikan data dan fakta, dan kita bisa menelaah lebih jauh kemana arahnya, apa maksudnya dari penyampaian Rocky Gerung itu. Hanya kita terfokus kepada apa yang beliau katakan. Maaf sekali lagi, maaf, beribu maaf, bajingan tolol. Sehingga banyak yang memprotes, bahkan melapor Rocky Gerung. Artinya melapor Rocky Gerung karena telah melakukan penghinaan kepada Presiden atau Jokowi. Yang sering kita dengarkan, kalau kita bilang Jokowi
Rocky Gerung menghina presiden pasti, atau menghina Jokowi pasti ada jawaban dari Rocky Gerung. Beliau tidak pernah menghina Jokowi sebagai pribadi, tapi ingin mengangkat Jokowi sebagai presiden adalah sebuah kelembagaan. Ada diskusi di situ. Dilaporlah sang filsuf Indonesia ini, dan ada hal yang menarik, dan ini yang membuat kita semua warga negara, saya Abah Warkop, sangat respect dan memberikan, sekali lagi saya Abah Warkop dan semua warga negara pasti akan memberikan hormat dan respect kepada Bapak Presiden kita Pak Jokowi ketika persoalan ini ditanyakan kepada beliau dengan jawaban beliau yang sangat tenang, adem, dan penuh makna. Itu hal kecil, saya kerja saja. Luar biasa Pak Presiden kita. Ini menunjukkan sebuah kenegarawan seorang Jokowi, di mana ketika ditanyakan hal itu kepada beliau tentang apa yang menjadi laporan berbagai komponen masyarakat, beliau hanya menjawab dengan kalimat yang sederhana, itu hal kecil, saya kerja saja. Inilah seorang negarawan. Dan sebenarnya ini adalah tamparan kepada si pengucap dan kita semua, terutama mereka yang mencoba ingin bahkan melapor Rocky Gerung pada persoalan kata-kata bajingan tolol yang dianggap melakukan penghinaan. Kemudian yang berikutnya, Abah Warkop ingin mengangkat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Itu ada hal-hal yang sifatnya, ada kata-kata begini, suatu peribahasa, dalamnya laut bisa diukur, dan dalamnya hati siapa yang tahu. Ada hal-hal persoalan yang ada yang dalam jiwa dan pikiran, dan hati manusia. Siapa sih yang tahu? Yang tahu hanya pribadi kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mungkin hanya berasumsi lah, berasumsi. Oleh sebab itu kalau ditanyakan sama saya ketika berasumsi pada persoalan-persoalan seperti itu, ya wallahu alam. Mungkin Anda juga yang menyangka, itu belum tentu. Apakah Anda tahu isi hati seseorang? Itu persoalannya. Mengapa dia menjadi ribut? Inilah kebodohan kita, ketololan kita merespon setiap apa yang disampaikan. Katakanlah orang secerdas Rocky Gerung, kita hanya mengambil sesuatu kata-kata yang membuat kita emosi. Dan kita buru-buru menyampaikan, ini harus dilaporkan, ini harus dilaporkan. Wow. Tapi ingat, semua yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kita harus sepakat, tidak semua itu benar juga. Tidak semua itu sesuai juga. Artinya, itu kan beliau hanya berpendapat. Ya syukur-syukur kalau memiliki data dan fakta. Bahkan data dan fakta itu bisa diperdebatkan dengan hati yang tenang, dengan logika akal sehat. Pada titik ini saya juga bisa menyampaikan, mohon maaf, berpendapat bahwa kemarin Rocky Gerung pernah menyatakan bahwa Jokowi tidak paham Pancasila. Pada peristiwa ini juga ada kalimat bajingan tolol. Saya akan menyatakan hal yang sama kepada Rocky Gerung. Kenapa? Kalau kita berbicara Pancasila, lihat saja urutan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan beradab. Beradab, ada etika, ada adat, ada kesopanan. Dalam pengertian yang luas. Artinya, kita juga berucap, menyampaikan sesuatu, ada nilai-nilai kesopanan di dalam yang harus kita sampaikan. Apalagi itu keluar dengan orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Saya sering mengatakan yang menggerakkan
badan, menggerakkan kita dan intelektualisme kita atau kecerdasan kita adalah nurani. Nurani berkehendak dan dia memiliki dua anak, yakni ada yang disebut dengan akal, yang apabila dikelola terus, digodok terus, otak kita digodok dengan berbagai metodologi, dia akan menghasilkan sebuah intelektual. Dan ada yang disebut dengan hati nurani, yang apabila disentuh dengan hal-hal mistisnya, dia akan menimbulkan sebuah rasa yang tinggi. Dan disinilah yang membedakan kita. Oleh sebab itu banyak orang yang menyatakan kita harus memiliki kecerdasan yang paripurna. Apakah itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sahabat Abah Warkop, ini yang perlu kita dorong terus. Saya sependapat dengan berbagai kalangan, janganlah setiap pandangan, pendapat, gagasan, konsep yang atau bobot pikiran selalu kita ingin kriminalkan. Mau jadi apa negara kita? Mau jadi apa demokrasi kita? Kebebasan intelektual itu harus kita dorong. Bukankah para pendiri negara kita ini tidak ada hari tanpa, kalau saya pakai istilah Rokiru, tanpa bertengkar, tapi bertengkar akal dan pikirannya. Tapi ingat juga, kita jangan semau gue. Artinya sesuai dengan pasal 28 kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, tentang berserikat berkumpul menyampaikan sesuatu, itu dijamin oleh negara, itu hak. Tapi kita baca secara utuh, tapi di sana ada kewajiban juga kita. Di antaranya kewajiban membatasi sesuatu yang melanggar norma-norma kesopanan, norma-norma kelaziman. Ya, kurang fair lah di sebuah komoditas disampaikan oleh orang yang berintelektual, namun keluar kata-kata yang biasanya kita dengar, yang bisa dikatakan cacian, makian, hinaan. Ini kan sesuatu yang juga bukan dianggap itu adalah kebebasan. Pancasila kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa dikatakan, itu saya katakan tadi. Kemarin ada klaim bahwa pernyataan bahwa Jokowi tidak paham Pancasila. Kalau menggunakan kata yang lagi ribut ini, apakah itu memahami Pancasila? Baru kita diskusi lagi. Oke sahabat Abah Warkop, sekali lagi kita tidak terlalu emosional menanggapi hal ini. Ayo kita bercermin kepada presiden kita. Beliau menyampaikan, saya kerja saja. Memang, ayo kita kerja. Negara rakyat ini membutuhkan kerja kita. Jangan kita hanya habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Biarlah persoalan ini mengalir dan pasti kita akan ambil hikmahnya. Sebagai kata air, sekali lagi, setiap orasi, narasi, pidato, apalah istilahnya dari Rocky Gerung, marilah kita simak. Tapi sekali lagi, tolong, seorang intelektual pasti selalu menggunakan nurani. Yang penting dalam kehidupan ini adalah nurani. Apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung akhlak, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai estetika. Estetika pasti punya nilai estetika. Dan kalau itu kita gunakan, betapa indahnya kehidupan ini. Dan catatan kedua, marilah kita dukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, seorang yang sangat negarawan dalam peristiwa saat ini. Beliau menunjukkan hal itu.
Dan beliau tetap kerja untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salam sukses, salam kebangsaan, salam hormat, Mang Rocky, Abah Warkop, daratan Sulawesi Utara, daratan Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.